Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kuliah Teknik Kendali. Perkenalkan, saya Adelia Oktora yang akan mengajar di mata kuliah Teknik Kendali ini. Hmm, ini adalah penilaian yang digunakan ya selama kita kuliah. Nanti ada ujian tengah semester 30%. Aduh, awasnya mana? Oh, ini. eh ada UAS ini ya, 30% juga, 40% ini, 30, 30, 60. Ya, ini 40%. Jadi kenapa saya tuliskan sebagai makalah? Karena nanti tugas akhirnya itu adalah sebuah makalah ya. Jadi bukan berupa ujian. Nah, kalian sudah pernah belum buat makalah? Buat makalah itu nanti ada judul, ada dasar teori, dan ada kesimpulan. Itu aja. Untuk pembahasan dimasukkan ke dasar teori. Nah, syaratnya di makalah ini tidak boleh ada copy paste atau plagiarisme, nanti akan saya cek. Gitu. Berikutnya ada PR atau tugas ya. Nanti bobotnya 10%, nanti ada kuis, bobotnya 15%, dan ada kehadiran bobotnya 15%. Nah, ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan via Japri, akan saya jawab di grup. Hmm, Ketika kuliah online, nanti presensi akan melalui WA group ya, dari reaction yang kalian beri di materi yang saya share. Itu materi aja, materi PPT, materi PDF tidak perlu materi rekaman ini. Oke, berikutnya. Ini selama kuliah saya akan menggunakan buku ini ya, buku Modern Control Engineering edisi kelima Katsuhiko Ogata. Ini juga ada buku tulisan terjemahan Indonesia hardware, kalau mau beli ada. Saya ada scanannya juga yang bahasa Indonesia, tapi yang saya gunakan adalah ini ya, buku ini. Nah, ini bahasanya banyak banget, tidak akan digunakan semua, nanti akan saya pilih-pilih bagian awal-awal utamanya gitu, atau yang kira-kira kalian bisa perlu mengetahui di teknik kendali ini, karena ini masih awal kan ya, masih semester 3, jadi ini akan hanya bagian dasarnya. Pengembangannya nanti akan ada di kuliah-kuliah berikutnya. Begitu. Untuk pertemuan pertama ini adalah chapter 1 ini, dari bab 1 sampai bab 5 ya. Ini cuma sedikit halamannya, nanti saya share juga. Cuma sampai 10 halaman. Ini adalah materi pertama. Oke, apalagi yang perlu saya jelaskan ya. Ini aja. Nanti kalau ada yang kurang saya jelaskan di setelahnya. Oh iya nih, belum aku share ya ternyata. Eh, ini buku yang kita gunakan. Ini buku yang kita gunakan ya. Ini Modern Control Engineering. Nanti yang pertemuan pertama ini chapter 1 ini. Oke. Oke, kita mulai ya. Teknik kendali. Apakah teknik kendali itu? Teknik kendali atau sering disebut control engineering atau control system engineering itu adalah sebidang ilmu yang mana dia mengaplikasikan teori kontrol otomatis atau ke dalam sebuah sistem, desain dari sebuah sistem dengan tujuan tertentu di sebuah sistem kontrol ya, atau di sebuah sistem gitu pada umumnya. Nah, dalam aplikasinya teknik kendali ini akan menggunakan sensor dan transducer ya sebagai alat untuk mendeteksi keadaan atau alat pengukur keadaan
keluaran dari performansi sistem yang telah berjalan, sistem yang akan dikontrol atau dikendalikan gitu. Nah, adapun sensor ini nanti akan digunakan sebagai feedback, sebagai pengukuran apakah keluaran dari sistem ini telah sesuai dengan yang diharapkan gitu. Teknik kendali ini juga adalah ilmu multidisiplin ya, yang mana berfokus pada implementasi dari sistem kontrol yang akan sangat-sangat berbasis dari model matematis dari suatu sistem yang akan dikontrol. Jadi ini akan sangat berbasis model matematis ya. Nah, apakah itu sistem kendali? Tadi sudah saya jelaskan secara yang pakai teks bahasa Inggris ya. Ini secara umum mewujudkan atau keluaran yang diinginkan. Sistem kendali ini ada di mana-mana. Jadi pada kehidupan sehari-hari, sistem kendali ini telah banyak diterapkan di rumah, di mobil, di industri, laboratorium, rumah sakit. Nah, prinsip sistem kendali ini memiliki dampak dalam berbagai bidang. Dampaknya banyak ya sebenarnya. Bahkan di government atau di pemerintahan pun atau di sosial itu juga bisa menggunakan sistem kendali. Tapi tentu dengan plan yang berbeda, dengan sensor yang berbeda begitu. Ini adalah sejarah singkat sistem kendali. Jadi telah dimulai dari tahun 270 sebelum Masehi, itu ada berupa jam air. Jadi yang mana ini sistem kendali awalnya itu ditemukan dari sesuatu yang kita itu manusia harus melakukan sendiri, tapi manusia ini dengan seidenya, dengan kecerdasannya menggunakan atau memanipulasi perangkat sehingga apa yang harusnya kita hitung dengan mata kita sendiri itu diwakili oleh alat-alat yang terukur. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk melihat waktu hari tersebut gitu. An elementary water clock ya atau jam air. Gitu. Nah, berikutnya ada kettle anggur otomatis. Nah, ini maksudnya kalau sudah mendidih nanti dia akan berhenti. Nah, berikutnya juga ada flush toilet, flush WC. Nah, ini menggunakan sistem kendali dasar yang dulu pernah ditemukan, ini masih digunakan hingga saat ini. Ini perangkatnya masih sederhana, dia hanya menggunakan tuas, menggunakan ini ya, apa namanya, kabel, bukan kabel ini, tali seperti itu, atau kawat. Dia masih sangat-sangat sederhana, tapi sampai saat ini masih digunakan karena efektif. Flus ini akan mengisi air sendiri ketika dia kosong, dan dia dengan satu tekanan saja bisa mengeluarkan air lagi. Nah, begitu air keluar, nanti otomatis air akan terisi kembali, gitu ya. Tapi dia menggunakan sistem mekanik, termasuk masih masuk kendali. Bentar, ini udah. Nah, ini berikutnya lagi ada yang disebut governor. Nah, governor ini saya juga kurang tahu nih apa. Nanti bisa kalian baca-baca lagi. Ini juga salah satu sistem kendali yang ditemukan oleh orang zaman dahulu. Nah, jadi pada awalnya itu setelah menemukan mekanis-mekanis yang membantu kemudahan manusia pada saat itu, maka lahirlah teori matematika kendali. Nah, pada tahun 1940 ditemukan ketidakstabilan pada sistem kendali umpan balik. Nah, ditemukan ketidakstabilan ya. Terus ditemukan juga analisis sistem menggunakan persamaan diferensial. Ketika sistem tersebut hanya berupa fisik atau berupa mekanis, ketika kita ingin mencari solusinya itu agak kesulitan. Maka orang dulu menemukan model matematis yang digambarkan menjadi sebuah persamaan-persamaan. Yang mana namanya persamaan itu bisa diselesaikan ya. Misalkan ada fx, x plus 2, x plus 5. Gitu kan kita bisa mencari akar-akar dari x.
akar-akar dari X ini adalah himpunan penyelesaian. Ya, jadi kenapa harus digunakan model matematis untuk mencari penyelesaian? Karena ketika kita hanya melihat sebuah fisik, penyelesaian akan susah. Uh, bisa ditemukan dengan logika, tapi akan susah untuk diadaptasi orang lain juga. Karena susah untuk didokumentasikan. Kurang bukan susah sih, mungkin lebih baik ketika itu didokumentasikan gitu. Nah, berikutnya ada Maxwell tahun 1868 yang menemukan analisis kestabilan pada sistem kendali umpan balik. Nah, setelah itu ada Roth 1877 menetapkan kriteria kestabilan pada sistem linear. Jadi pertama, kestabilan, terus menemukan persamaan diferensial dengan model matematis, lalu ditemukan analisis kestabilan, lalu ditemukan lagi kriteria kestabilan. Selanjutnya ada Bapak Lyapunov, entah Bapak atau Ibu ini, menetapkan kestabilan untuk sistem linear dan non-linear. Jadi kalau Roth itu hanya pada sistem linear, Lyapunov menetapkan kestabilan untuk sistem linear dan non-linear. Namun, walaupun secara matematis telah ditemukan dengan persamaan diferensial, ini kestabilan ini baru bisa digunakan, diterapkan pada sistem aslinya itu pada tahun 1959, sekitar 60 tahun setelah itu. Oke. Setelah itu muncullah kelahiran metode perancangan kendali klasik. Perancangan kendali klasik, yaitu oleh Nyquist tahun 1932, yang mana prosedur sederhana untuk menentukan kestabilan dari fungsi plot respon frekuensi. Plot grafis, jadi dari sebuah gambar-gambar. Nanti akan diketahui apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Nah, ada yang disebut Bode. Nah, ini adalah metode frekuensi respon. Sama ya, jadi setelah Nyquist, Bode menemukan metode frekuensi respon. Lalu oleh Ivan menemukan metode root locus. Dengan metode-metode ini, kita dapat membuat sistem yang stabil dapat diterima, tapi ternyata belum optimal. Tapi kita sudah bisa membuat sistem yang stabil. Dari bentuk matematis diterapkan ke sebuah sistem. Walaupun mungkin ketika nanti dilihat itu agak-agak rumit atau tampak ini apa sih begitu. Ini orang-orang ini, Bapak Nyquist, Bode, dan Ivan ini membuat sistem ini, membuat prosedur ini, metode ini untuk memudahkan kita sebenarnya mengetahui bagaimana sistem itu agar stabil. Tapi stabil itu bukan berarti optimal. Nah, ini aku udah share yang betul kan? Ya udah betul. Oke. Nah, tadi ada sistem kendali klasik. Nah, berikutnya ada pengembangan perancangan kendali modern. Perancangan kendali modern ini dimulai dari perancangan sistem optimal. Jadi, sudah stabil, sudah mendekati stabil, namun belum optimal. Masih bisa dioptimalkan lagi. Nah, penggunaan komputer digital untuk menganalisa domain waktu pada sistem kompleks. Nah, sudah dibantu oleh komputer untuk melakukan analisa dengan time domain atau waktu domain pada sistem yang cukup kompleks. Sistem cukup kompleks ini bisa diwakili dengan persamaan diferensial dengan order sekian. Jadi bukan lagi X plus 2 atau X kuadrat plus 2X tambah 3, bukan. Tapi sudah mungkin sudah X pangkat 5 kali plus X pangkat 4 plus 4X pangkat 4, seperti itu. Jadi sudah sangat-sangat kompleks. Teori kendali modern telah dikembangkan untuk sistem modern. Nah, akhir tahun ini ya, menjelang abad 2, abad 2
Ya, berdua 1960 sampai 1980 itu kendali optimal untuk sistem deterministik dan stokastik sudah mulai dirumuskan atau ditemukan, kendali adaptif dan kendali learning. Nah, tahun 1980-an itu muncullah robust control atau H-INF control, H-INF control. Penerapan teori kendali modern dilakukan pada sistem non-keteknikan seperti biologi, biomedis, ekonomi ini sangat-sangat digunakan di bidang-bidang tersebut. Oke, ini adalah komponen dasar sistem kendali. Jadi ada yang disebut dengan plan, ada yang disebut control variable. Jadi plan ini adalah sistem. Misalkan kita mau memberikan sebuah tegangan pada motor DC. Nah, plan ini adalah motor DC-nya. Kontrol variabel. Jadi ada variabel yang ingin kita kendalikan sebagai keluaran dari plan tersebut. Misalkan kita ingin menghasilkan kecepatan sekian. Nah, ada lagi expect value atau nilai yang dihasilkan. Berikutnya ada lagi yang disebut controller, aktuator, sensor, dan disturbance. Kontrol ini adalah kendali yang digunakan. Aktuator ini adalah biasanya setelah plan, kita memberikan kendali pada plan. Lalu plan ini akan memberikan keluaran. Nah, keluaran ini nanti akan menggerakkan atau membuat benda lain itu bergerak, yang biasanya disebut dengan aktuator. Nah, ada lagi sensor. Sensor ini nanti akan digunakan untuk mendeteksi, bisa diberikan di sebelum masukan, atau bisa sebagai mendeteksi apakah tadi itu kecepatannya sudah sesuai dengan harapan. Ya, ada lagi yang disebut disturbance atau gangguan. Nah, oke. Basic concept of control system. Ini ada plan, objek fisik yang dikendalikan. Ada kontrol variabel, variabel yang dikendalikan oleh sistem kendali. Ada variabel yang dikendalikan. Variabel ini bisa berupa tegangan, bisa berupa arus, yang nanti akan dijadikan input dari plan objek fisik ini. Ada lagi yang disebut expect variable atau desired value atau nilai yang diinginkan dari keluaran. Ini ada di masukan, ini ada di keluaran. Oke. Nah, ada lagi tadi ya kontrol, komponen yang menghitung sinyal kendali yang dibutuhkan. Nah, kontrol ini nanti fungsinya menghitung sinyal kendali karena kita memberikan tegangan 5 misalkan, 5 volt untuk motor, harapannya dia bisa bergerak sebesar 150 rpm. Namun ternyata tidak sampai 150 rpm, kurang dari itu, atau mungkin lebih dari itu. Nah, kontrol ini akan menghitung sinyal kendali sehingga keluaran ini akan mendekati hasil yang diinginkan. Nah, ini adalah aktuator atau piranti mekanis yang mengubah energi. Ya, piranti mekanis yang merubah energi atau yang tadi biasanya berubah seiring dengan keluaran yang dihasilkan, bisa menjadi gerakan atau aksi. Nah, ini sedangkan sensor adalah piranti yang mengukur besaran fisik. Disturban ini adalah faktor tak terduga yang mengganggu hubungan variabel di dalam sistem. Nah, ini adalah contoh plan di dalam pabrik. Ya, ini ada banyak bagian ya. Ini bisa jadi satu plan yang mana nanti ini bekerja bersama-sama dan nanti akan menghasilkan suatu keluaran yang mana keluaran ini nanti kita harapkan menjadi sesuatu ya atau berupa nilai tertentu gitu. Nah, ini adalah plan-nya. Jadi ibaratnya pabriknya gitu ya. Ini adalah controller. Controller itu bisa menggunakan PLC. Nah, kalau di pabrik levelnya besar, kadang menggunakan PLC atau SCADA, atau ini IC ya, IC atau ini lagi suatu sistem board, biasa kita kenal dengan Arduino. Nah, ini adalah aktuator.
Nah, toter ini bisa berupa motor ya, bisa berupa motor juga. Nah, ini adalah sensor. Ya, ini sensor infrared, misalkan, atau ultrasonik, mendeteksi cahaya, mendeteksi suara, begitu. Nah, ini adalah teori kendali pada umumnya. Jadi, UT ini adalah masukan atau variabel tadi yang mau kita berikan ke dalam plan. Nanti setelah kita memberikan variabel ke dalam plan akan menghasilkan sebuah keluaran. Nah, keluaran ini ya, YT. YT ini. Namun YT ini terkadang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Maka akan melewati lagi sensor, sensor atau sistem kendali. Nah, di sini sebenarnya ada sensor di sini. Nah, nanti di sini adalah sistem kendali yang kita berikan untuk kembali masuk ke dalam plan agar keluarannya sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam sebuah proses kendali seperti ini nanti akan menghasilkan respon frekuensi. Nah, respon frekuensi ini digambarkan seperti ini. Gambarkan seperti ini ya. Ini biasanya gambarnya seperti ini. Nah, tambahan menyatakan sistem listrik atau menyatakan dalam persamaan matematika. Dalam sebuah sistem kendali itu akan selalu dinyatakan atau dimodelkan dalam sebuah persamaan matematis. Dan nantinya akan menggunakan diagram blok atau juga dapat menggunakan rangkaian listrik. Ini adalah diagram blok ya. Ini disebut diagram blok. Karena isinya akan blok-blok. Berupa blok-blok seperti itu. Ini adalah diagram blok sistem kendali, kontrol, aktuator, plan, terus sensor. Sensor ini sebagai feedback ya, sebagai feedback. Ini plan-nya setelah memberikan keluaran tertentu. Namun kita perlu mengecek atau memastikan apa keluaran ini telah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Gitu. Oke. Ada lagi yang disebut dengan sistem kendali open loop. Yang mana sistem kendali open loop ini adalah sistem yang tidak memiliki pengaruh terhadap aksi kendali. Jadi, sistem ini berapapun keluarannya tidak akan memberikan pengaruh lagi atau kita tidak melakukan pengecekan kembali terhadap keluaran. Apakah keluarannya telah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Pokoknya kita memberikan controller, masuk ke plan, hasilnya berapapun kita terima gitu. Itulah yang disebut dengan sistem open loop. Output tidak diukur, tidak juga diumpan balikan untuk dibandingkan dengan input. Ya. Jadi akurasi sistem tergantung pada kalibrasi. Jadi sebelum sistem ini akan digunakan, itu perlu sekali dilakukan kalibrasi. Harapannya agar keluaran sistem ini nanti akan sesuai dengan harapan. Jadi ketika tidak sesuai dengan harapan, secara manual kita akan mengubah-ubah ini sampai dia secara manual ya kita ubah sendiri sehingga ini akan sesuai dengan harapan. Ketika setelah kita kalibrasi, terus kita aplikasikan, ada gangguan yang tidak terduga, maka sistem ini akan sangat mudah terganggu ya. Ini kelemahannya sistem open loop. Tapi kelebihannya sistem open loop ini lebih sederhana dan mudah untuk dirancang. Contohnya misalkan di sini ada bak mandi. Sistem open loop-nya itu adalah keran. Keran ini saya buka selama 5 menit. Jadi harapannya 5 menit ini bak mandi akan penuh. Begitu. Oke, saya nyalakan selama 5 menit. Nah, pada percobaan pertama mungkin ya, ini bak mandi akan penuh. Setelah percobaan kedua ternyata air sumurnya lebih sedikit. Jadi selama 5 menit otomatis atau ada sumbatan pada ini ya pada pipa. Selama 5 menit otomatis air 2 menit tidak akan menjadi penuh dan tidak bisa dilakukan pengecekan oleh sistem secara otomatis. Jadi harus kita yang lakukan, kita yang mengecek kembali apakah sudah
betul apa belum gitu. Itu contoh kendali open loop ya. Ini contohnya lagi mesin cuci sederhana. Gambarnya tidak seperti ini ya, mesin cuci sederhana. Oh ya, mesin cuci sederhana. Jadi dia melakukan tugasnya selama sekian menit untuk mencuci. Tapi kita tidak melakukan pengecekan apakah hasil cucian itu telah bersih atau tidak. Ya, contohnya lagi lampu lalu lintas. Dia hanya berbasis waktu, tapi tidak melakukan pengecekan lagi. Apakah jalan yang telah dibuka atau diberi lampu hijau itu masih ada mobil motornya atau kendaraannya atau tidak? Seperti di pagi hari, lampu lalu lintas terus bekerja kan, walaupun mungkin sepi, tidak ada kendaraan gitu. Nah, sistem yang otomatis itu nanti seharusnya ya bisa membaca dan bisa adaptasi terhadap lingkungan yang ada. Gitu. Harapannya sih sistem yang optimal itu seperti itu. Ada lagi ini sistem open loop ya, sifat-sifatnya ya, kelebihannya itu konstruksinya sederhana dan mudah dalam perawatan. Kayak tadi ya mesin cuci ya sudah, yang penting dia bisa muter, nggak peduli bersih atau tidak gitu. Lebih murah daripada sistem closed loop. Nanti closed loop akan dibahas. Jadi otomatis lebih murah ya. Karena sistemnya lebih sederhana, otomatis perangkat yang digunakan lebih sedikit, jadi lebih murah. Nah, sistem closed loop ini juga tidak, open loop ini juga tidak memperhitungkan masalah stabilitas. Jadi lebih mudah untuk dirancang karena tidak perlu mengecek stabilitasnya. Kelemahannya yaitu rekalibrasi selalu perlu dilaksanakan. Kita sebagai user harus selalu mengecek lagi secara manual, gitu. Ini juga sangat sensitif terhadap gangguan, sehingga kurang akurat ya kelemahannya ini. Nah, kapan kita menerapkan sistem kendali open loop? Nah, ketika kita ingin membangun sebuah sistem yang mana hubungan itu tidak diketahui secara eksak. Jadi, kapan kita memilih sistem open loop ini untuk dirancang? Nah, ketika hubungan antara input dan output telah diketahui secara eksak atau secara model matematisnya. Tidak ada gangguan internal ataupun maupun eksternal. Jadi kita telah memahami kondisi lingkungan bahwa ini akan minim gangguan gitu. Mungkin untuk lampu merah itu tidak masalah gitu. Oke, walaupun kendaraan kosong, lampunya tetap bekerja itu tidak masalah. Itu tidak ada gangguan ya internal maupun eksternal. Nanti jika mengukur output secara presisi itu sangat sulit atau mahal. Nah, tahu jika mengukur output secara presisi itu sulit. Kalau mesin cuci tadi kan kita sulit ya mengetahui kondisi baju. Apakah baju yang masuk sama baju yang telah kering itu sudah bersih atau belum? Itu susah mendeteksinya. Nah, jadi ini bisa menjadi pertimbangan kenapa kita harus memilih sistem open loop. Nah, ini adalah kendali closed loop. Tadi kalau open loop itu hanya lurus saja ya, tidak ada feedback. Ketika ini sistem closed loop, dia akan memiliki feedback. Yang mana feedback ini nanti berfungsi untuk membandingkan output sesungguhnya dengan nilai yang diperkirakan. Gitu, expect value, dan di sini nanti ada control value. Nah, sebenarnya ide ini adalah sangat luar biasa ya memang. Misalkan dalam sebuah perkuliahan sendiri ini, kayak kita kuliah nih, saya memberikan kalian materi, saya memberikan kalian banyak contoh soal. Bagaimana saya bisa mengecek atau mengetahui apakah apa yang saya berikan itu sudah oke apa belum. Itu lewat tes ya, atau lewat tugas. Nah, itu akan menjadi feedback juga, atau menjadi feedback juga ketika saya memberikan kalian kuesioner. Menurut kalian bagaimana perkuliahan ini? Nah, itu kan menjadi feedback. Contohnya seperti itu. Ini sederhana tapi luar biasa dan tidak hanya dapat digunakan di sistem di teknik elektro aja, bisa di mana-mana juga. Feedback adalah ide dasar dalam sistem kendali. Nah, sistem closed loop ini bahasa sehari-hari ini disebut feedback control atau closed loop system.
Ini menggunakan aksi feedback untuk mengurangi error sistem gitu. Jadi harapannya dengan ada feedback, maka error sistem ini bisa berkurang. Ini contohnya flush toilet ya. Nah, ini bagian yang float ini, dia akan sebagai kontrol atau ya sebagai kontrol atau kendali ketika air yang di dalam penampungan ini telah penuh gitu. Jadi dia akan melayang, ketika nanti dia melayang dia akan menutup sumbat air gitu. Ya, karena harapannya ini pengendali ini akan berhenti ketika air penuh. Jadi tugasnya adalah mengeluarkan air. Ketika air telah keluar, maka air harus diisi kembali dan pengisian air harus berhenti ketika air penuh. Ini contohnya yang kedua, kendali ini apa ya, cruise, kecepatan ya, kecepatan roda. Nah, ketika ada gangguan atau kondisi jalan tidak bagus, maka nanti akan dilakukan ini ya, pengecekan lagi di speedometer gitu. Ini oke. Nanti akan dilakukan kalkulasi atau perhitungan sehingga rodanya nanti akan bergerak sesuai dengan yang dikontrol gitu. Bentar ya. Terus coba. Jadi cruise control ini adalah fitur eh, ketika dia akan mempertahankan kecepatan sendiri untuk tetap stabil pada kecepatan tersebut tanpa perlu menekan pedal gas lagi, yaitu yang biasanya digunakan di mobil-mobil otomatis mungkin ya. Jadi dia memiliki aplikasi, ketika itu ditekan nanti mobil akan dengan sendirinya akan menyesuaikan kecepatan yang diinginkan tuh. Cruise control. Nih, nah nanti dalam belajar kendali kita akan menghitung apa namanya, model matematisnya dengan state space seperti ini. Nah, ini nanti kita belajar ini ya. Nah, ada lagi bentuk respon sistemnya nanti seperti ini. Stabilitas atau performansi itu diharapkan mencapai steady state, kondisi steady state ya, dengan kecepatan yang diinginkan. Gitu. Nah, harapannya juga bisa mengurangi gangguan. Sehingga harapannya itu bisa, gangguan itu bisa sampai mendekati nol dengan sistem kontrol closed loop tadi gitu. Jadi nanti mungkin gangguan awalnya besar, nanti setelah dilakukan kontrol bolak-balik terus, nanti itu akan mendekati nol gitu. Nah, ketika telah ditambahkan dengan sistem robust, nanti maka hasilnya akan lebih optimal. Coba itu sistem kontrol yang terkini. Belum banyak orang yang dapat menggunakan sistem robust tersebut. Yang berikutnya ada feedback control atau keuntungan feedback control. Ini itu fungsinya ya untuk mengatasi pengaruh gangguan. Membuat sistem tidak sensitif terhadap perubahan. Dia membuat sistem menjadi adaptasinya bagus gitu ya. Feedback control ini juga dapat menstabilkan sistem yang tidak stabil. Nah, ini adalah kelemahan dari feedback control atau closed loop system tadi. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan jika tidak dibuat dengan benar. Jadi, perancangan dan perencanaannya itu harus betul-betul
tepat atau matang gitu ya. Karena jika tidak justru akan menyebabkan ketidakstabilan. Nanti akan ada tambahan derau atau noise dari sensor. Nah, karena nanti otomatis akan membutuhkan sensor untuk mendeteksi kondisi ya, kondisi situasi yang sebetulnya. Sensor ini juga ada potensi noise atau ada potensi gangguannya gitu. Dan dengan sebuah sistem feedback atau closed loop itu tentunya nanti sistem akan menjadi lebih kompleks, menjadi lebih rumit, dan menjadi lebih mahal. Nah, contoh lain dari sistem feedback ini ya. Jadi tidak hanya di bidang keteknikan, tapi juga di bidang lain. Nah, ini contohnya binatang ini ya, binatang terbang. Dia juga melakukan sebuah komputasi di dalam otaknya, di dalam matanya ya dan otak, yang mana nanti akan ditangkap oleh mata, diproses oleh otak, lalu di akan menjadi masukan untuk sayap, yang mana sayap ini memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Wing gyroscope. Oke. Ini contoh lain dari sistem feedback atau closed loop itu suhu tubuh dan tekanan darah diatur secara konstan. Jadi memang sih sistem kontrol ini diterapkan di mana-mana ya, termasuk tubuh manusia. Jadi kita tubuh manusia bisa dibilang sangat adaptatif atau sangat mudah beradaptasi seperti mata kita. Dari cahaya yang terang tiba-tiba mati dilampukan menjadi gelap, awalnya tidak dapat melihat, lalu semakin lama beberapa lama nanti akan beradaptasi sehingga kembali dapat melihat. Nah, itu salah satu sistem feedback. Ini ya tadi sudah kita bandingkan open loop vs closed loop. Nah, ini adalah klasifikasi sistem. Ada beberapa klasifikasi sistem. Nah, berdasarkan struktur, tadi ya struktur susunan, blok diagram, dibedakan menjadi dua, yaitu open loop control dan closed loop control, yang mana closed loop control ini memiliki sistem feedback. Nah, berdasarkan input referensi yang menjadi desired variable tadi itu ya, expected variable, ini dibedakan menjadi ada nilai konstan, kendali dengan nilai konstan, ada kendali servo, ada juga kendali terprogram. Ya, nanti silahkan dibaca. Nah, berdasarkan karakteristik sistem, ada yang disebut kendali linier, dan ada yang disebut kendali non-linier. Pada umumnya kendali linier ini ada pada perancangan, dan kendali non-linier ini ada pada dunia nyata. Maksudnya ketika perancangan tersebut telah diimplementasi, tentu akan menjadi non-linier. Nah, berikutnya ada menurut bentuk sinyal. Ada yang bentuk sinyalnya kontinu, ada yang bentuk sinyalnya diskrit. Nah, menurut parameter waktu, ada yang stasioner atau tetap, atau time invariant, tidak ada perubahan terhadap waktu. Ada time varying, jadi dia akan berubah seiring dengan waktu yang berubah. Tuh, kondisinya akan berubah. Nah, ini adalah syarat sistem kendali, yaitu ada stabilitas, ada kecepatan, ada akurasi. Nah, nanti ketika merancang sistem kendali, ini diharapkan ada sebuah stabilitas, merujuk pada, jadi sistemnya ini akan menuju kondisi steady state. Ada kecepatan, jadi ketika menuju kondisi steady state ini, tentu waktunya tidak terlalu lama, gitu, lebih cepat. Merujuk pada durasi waktu ya sebelum sistem kendali mencapai kesetimbangan atau steady state. Nah, akurasi juga. Jadi steady state error-nya bisa lebih kecil, lebih sedikit gitu. Yang mana steady state error ini adalah keluaran yang diinginkan dikurangi keluaran sebenarnya. Nah, ini adalah tugas kalian. Coba sebutkan
contoh sistem kendali dengan open loop dan kendali closed loop selain tadi yang sudah disebutin ya. Jadi tadi itu ada mesin cuci, ada apa tadi itu? Satunya apa tadi? Ada cruise control ya. Selain itu coba disebutkan, coba dicari. Latihan ya, tidak boleh copy paste ke temannya ataupun ke web. Jadi kalau mau dituliskan dengan kata-kata sendiri, difahami, dibaca baik-baik lalu dituliskan. Saya sarankan sih carinya di jurnal, di Google Scholar. Karena biasanya tuh cukup lengkap. Jadi masing-masing orang mengerjakan sebuah sistem dengan open loop dan sebuah sistem dengan closed loop. Dan carilah sensornya apa, aktuatornya apa yang digunakan, dan kontrolernya apa. Jadi misalkan di situ tidak ada sensor, hanya aktuator, atau tidak ada aktuator, hanya sensor, boleh. Dan kontrolernya menggunakan apa. Dijelaskan sedikit deskripsi cara kerja dari sistem tersebut. Oke, terima kasih. Sekian kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.